Yokai berwujud menyerupai manusia yang memiliki sayap besar hitam di punggungnya, berwajah merah, dan berhidung panjang. Ngedengar ciri-ciri fisiknya, mungkin kebanyakan dari kita udah bisa nebak kira-kira yokai apa yang akan kita bahas kali ini. Hingga saat ini, nama yokai ini tuh sangat terkenal di seluruh dunia. Kebanyakan orang menganggapnya sebagai salah satu makhluk suci, tapi ada juga yang percaya bahwa dia merupakan jelmaan dari dewa. Yakumonogatari kadang kari daichi wa katari hajime. Tengu dalam folklore Jepang dianggap sebagai makhluk supernatural yang dipercaya sebagai wujud reinkarnasi dari arwah orang yang semasa hidupnya arogan dan memiliki rasa percaya diri yang berlebihan. Secara harfiah, kosakata Tengu terdiri dari dua kanji, yaitu Teng dan Gu. Teng artinya langit dan Gu itu artinya anjing. Jadi kalau disatuin secara harfiah, nama Tengu adalah anjing langit. Ngerasa aneh? Bentar dulu. Secara pemaknaan, Teng itu dianggap sebagai surga, sementara Gu-nya sendiri dimaknai sebagai penjaga. Jadi, dimaknainya nama Tengu adalah sebagai penjaga surga. Penggunaan istilah Tengu pertama kali di Jepang ada di tahun 637, yang mana referensinya berasal dari mitologi Cina. Dikatakan adanya celestial dog atau anjing surgawi yang gonggongannya bergemuruh seperti petir. Kemudian di tahun 1672, ada seorang penduduk desa yang melihat adanya sosok menyerupai anjing, namun berdiri tegap seperti manusia di atap rumah tetangganya. Sosok tersebut memiliki paruh tajam, setengah tubuh bagian atasnya berwarna merah dan setengah tubuh ke bawahnya berwarna biru indigo. Adapun cerita yang mengatakan, adanya bintang jatuh dengan wujud batunya yang menyerupai kepala anjing. Wujud dari Tengu pada umumnya bertubuh manusia dan memiliki sayap besar hitam di bagian punggungnya. Berwajah merah dengan ekspresi marah atau mengintimidasi, hidung yang panjang, mengenakan jubah pendeta kuil dan membawa kipas bulu. Di era modern ini, seringkali Tengu dimunculkan dalam budaya pop art Jepang sebagai salah satu karakter yang ada di cerita anime ataupun manga. Perwujudannya sendiri seringkali ditampilkan sebagai sosok superhero yang memiliki keahlian bela diri juga kemampuan supernatural. Sejatinya, Tengu memiliki relasi yang kuat dan sejarah yang panjang dengan budaya maupun agama di Jepang. Dari sisi kebudayaan dan agama di Jepang sendiri dipercayai kalau Tengu pada awalnya merupakan musuh dari Buddha, yang mana Tengu seringkali menghasut orang-orang untuk keluar jalur menuju jalan yang sesat. Udah mulai ngerasa complicated kan? Kalau tadi di awal Tengu dibilang sebagai sosok penjaga surga, tapi barusan dibilang sebagai musuh dari Buddha. Jawaban dari pernyataan kontradiktif itu adalah evolusi Tengu. Selayaknya teknologi yang seiring berkembangnya zaman akan berubah dan beradaptasi, Tengu pun demikian. Pada abad 9 dan 10, Tengu diceritakan sebagai yokai iblis penipu yang tinggal di gunung, menggoda manusia dengan musiknya, melempar kerikil ke rumah orang, ataupun menciptakan will-o-wisp atau api terbang yang bisa bergerak bebas layaknya makhluk hidup. Kalau di Indonesia kita kenal dengan istilah banaspati. Selain kemampuan terbang dengan sayapnya, Tengu juga bisa berubah wujud atau shape-shifting dan bisa menulis kanji yang mana menunjukkan kalau tingkat intelektual dari Tengu itu tuh ada di atas dari makhluk-makhluk sejenisnya. Pada abad 11 dan 12 ada karya sastra Konjaku Monogatari yang pada masa ini diceritakan Tengu masih dengan sifat buruknya, yang bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Dia berubah wujud menjadi Buddha untuk menipu biksu. Sang biksu yang tertipu dengan perubahan wujud Tengu tersebut selama beberapa tahun akan memujanya dan yang ternyata malah menuntun para biksu tersebut ke arah yang jauh melenceng dari ajaran Buddha yang sebenarnya.
Sepanjang abad 12 dan 13, Tenggu terus menimbulkan banyak masalah di dunia. Tenggu dianggap sebagai hantu dari kemarahan dan kekosongan. Juga merupakan wujud dari pendeta kuil jahat yang telah jatuh ke Tenggudo atau Tenggu Realm. Tenggu mulai merasuki manusia, terutama perempuan, dan Tenggu bisa berbicara melalui manusia yang dia rasuki, atau disebut Kitsunetsuki. Sebagai musuh ajaran Buddhism, Tenggu mulai mengarah untuk merasuki anggota kerajaan hingga ada yang mengatakan kalau Kaisar Sanjo dibutakan oleh Tenggu. Pada abad 13-18, penggambaran sosok Tenggu berubah dengan digambarkan memegang pedang. Di abad 13, Tenggu mulai dikenal dengan keahlian bela diri dan berpedangnya dari cerita Minamoto no Yoshitsune, yang mana diceritakan ada seorang samurai yang belajar berpedang kepada Tenggu Soujobo. Mulai abad 14, penggambaran sosok Tenggu mulai lebih detail lagi, khususnya penggambaran wujudnya yang mana bertubuh manusia namun berkepalakan burung dengan paruhnya yang lama-kelamaan berubah menjadi hidung yang panjang. Hingga abad 18, Tenggu dipercaya sebagai makhluk yang tinggal di area pegunungan, tapi masih belum jelas apakah Tenggu adalah entitas yang baik atau entitas yang buruk. Di abad 19, tepatnya tahun 1810, ada cerita mengenai seseorang yang terjatuh dari langit dengan kondisi telanjang. Dia berkata kalau 2 hari yang lalu, dia meninggalkan Kyoto untuk berziarah dan tiba-tiba dibawa oleh Tenggu, lalu tak sadarkan diri hingga terjatuh dari langit Asakusa pada hari itu. Ada juga cerita mengenai seorang biksu yang tiba-tiba berubah menjadi Tenggu, mengepakkan sayapnya dan terbang menghilang ke langit. Pada masa ini, dipercaya kalau Tenggu memiliki kemampuan supernatural yang mana bisa mengendalikan cuaca. Dan apabila sedang marah, dia dapat dengan mudah menciptakan petir juga angin kencang yang bahkan mampu menghempaskan orang sampai ke langit. Seiring berkembangnya waktu, muncullah cerita dari seorang biara yang mengatakan kalau tamannya selalu bersih tanpa pernah disapu atau dibersihkan. Dan semua pintu rumahnya pun sengaja dia biarin terbuka, nggak pernah dia kunci. Hal itu ditujukan karena dia percaya kalau ada Tenggu yang selalu datang ke tamannya untuk menjaganya dan membersihkan tamannya. Dari begitu banyaknya cerita mengenai penggambaran wujud Tenggu, kalau ditanya kira-kira mana sih wujud Tenggu yang paling menyerupai wujud aslinya, atau kira-kira mana cerita yang paling benar? Well, sebenarnya rada susah jawabnya, karena sejatinya Tenggu tuh nggak cuma satu, melainkan ada banyak dan tersebar di seluruh wilayah Jepang. Secara umum, wujud Tenggu tuh terbagi dalam 3. Pertama, Dai Tenggu. Memiliki wujud menyerupai manusia dengan wajah merah menyala, hidung panjang, dan sayap besar. Wujud dari wajah Dai Tenggu tersebut sering dijadikan topeng, yang mana membuat wujud muka Dai Tenggu ini menjadi wujud Tenggu yang paling dikenal oleh orang-orang saat ini. Dai Tenggu hidup di dalam hutan yang ada di gunung. Bahkan hingga saat ini pun masih ada beberapa gunung di Jepang yang dipercaya sebagai rumah dari Dai Tenggu. Selain dari kemampuan possession-nya, Dai Tenggu juga memiliki kemampuan berpedang, terbang, dan bahkan bisa mengontrol angin. Pernah lihat kan sosok dari Tenggu yang digambarkan membawa sebuah kipas? Nah, kipas tersebut bukanlah kipas biasa, melainkan kipas sihir yang mampu mengontrol angin. Kipas tersebut dinamakan Ha-Uchiwa. Selain dari itu, ada juga benda identik lainnya dari Dai Tenggu, yaitu One Tooth Geta Sandals. Tahu kan sendal kayu Jepang yang kayak gini nih? Biasanya kan punya 2 gigi sebagai tumpuannya. Nah, kalau sendalnya dari Dai Tenggu cuma punya 1 gigi sebagai tumpuannya. Dikatakan kalau Dai Tenggu adalah penyebab terjadinya perang maupun bencana alam. Yang aneh dari Dai Tenggu adalah mereka sering menculik manusia untuk disiksa. Tapi kadang setelah diculik, si manusia tersebut akan diajari ilmu sihir oleh Dai Tenggu. Ada juga beberapa cerita yang mengatakan kalau ada orang-orang tertentu yang sengaja mencari keberadaan Dai Tenggu untuk mengungkap rahasia dari Dai Tenggu. Mereka sengaja mencari Dai Tenggu dan berusaha menemuinya dengan maksud ingin belajar ilmu sihir dari Dai Tenggu. Tapi ya, semuanya berakhir dengan penyesalan. Kedua, Kotengu. Kotengu atau juga yang disebut Karasu Tenggu memiliki wujud yang kurang lebih sama dengan Dai Tenggu. Bedanya ukuran tubuhnya lebih kecil. Yang membedakan adalah sikap dan perilaku dari Kotengu yang mana lebih cenderung ke arah hewan. Kalau Dai Tenggu mampu merusak tatanan sosial dari manusia dengan
masuk dari sisi agama, tokoh Tengu nggak seperti itu. Mereka nggak punya kemampuan untuk merasuki pikiran manusia. Ya, hati-hati aja sih, supaya nggak dimakan Kotengu. Wujud Kotengu adalah semacam versi jadwalnya dari Daitengu. Untuk persamaannya kayak perubahan goblin. Kalau goblin kan ada yang bosnya tuh bertubuh besar dan punya intelektual yang lebih dibandingkan goblin-goblin kecil. Nah, Kotengu itu tuh ibaratnya si goblin kecil, sementara bos goblinnya adalah Daitengunya. Ketiga, Kopa Tengu. Kopa Tengu atau Leaflet Tengu merupakan jenis Tengu yang dikategorikan sebagai pelayan. Pada umumnya, wujud dari Kopa Tengu ini badannya kecil, berhidung merah panjang, bermulut paru, dan memiliki ciri khas yang mana ada daun di bagian kepalanya. Tugas dari Kopa Tengu sendiri adalah sebagai pengantar pesan. Salah satu cerita penculikan Tengu yang paling terkenal adalah Torakichi. Saat zaman Edo dulu, diceritakan ada banyak kejadian penculikan yang dilakukan oleh Tengu, baik penculikan pendeta-pendeta kuil ataupun anak-anak. Pada akhir abad ke-19, seorang folkloris, Yanagita Kunio, mengatakan ada seorang anak laki-laki dari desanya yang diculik oleh Tengu dan bisa kembali hidup-hidup. Anak laki-laki tersebut bernama Torakichi. Seorang penulis Jepang, Jirata Atsutane, menginterogasi Torakichi terkait pengalamannya diculik oleh Tengu dan menjadikannya sebuah buku yang dipublikasikan pada tahun 1822. Awalnya, cerita Torakichi tersebut banyak yang mengatakan kalau cenderung aneh dan dilebih-lebihkan. Namun, seiring berjalannya waktu, mulai banyak juga orang yang menganggap serius cerita tersebut. Hingga akhirnya pada tahun 1960, saat Shogun Ieyamuchi hendak mengunjungi kota Nikko, dipasanglah pengumuman resmi di papan-papan pengumuman kota Nikko yang bertuliskan kepada Tengu dan iblis lainnya. Dari adanya rencana Shogun untuk mengunjungi Nikko di bulan April berikutnya, mulai dari sekarang hingga saat tersebut, Tengu maupun iblis lainnya yang tinggal di gunung wajib meninggalkan gunung hingga kunjungan Shogun selesai. Sebenarnya rada aneh juga sih ngapain masa pengumuman gitu buat para yokai. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda, keresahan masyarakat akan Tengu dan kawan-kawannya pada saat itu tuh memang benar adanya dan memang meresahkan banget sampai bikin pengumuman di papan pengumuman kota. Dari begitu panjangnya sejarah Tengu, mulai dari Tengu yang dianggap entitas buruk hingga sekarang ini bahkan menjadi dewa yang disembah, ada 3 The Greatest Tengu. Menurut seorang filsuf, Hayashi Razan. 3 Tengu tersebut adalah Soujobo dari Kurama, Tarobo dari Yatago, Jirobo dari Hira. Soujobo dari Kurama seringkali disebut sebagai Raja Tengu yang juga mengajarkan ilmu pedang kepada Minamoto dari Yoshitsune. Adapun yang mengatakan kalau Master Aikido, Morihei Ueshiba juga belajar ilmu bela diri Aikido dari Soujobo. Kayak tadi dibilang, hingga saat ini Tengu tuh masih dipercaya eksistensinya, dianggap beneran ada dan menjaga daerah-daerah yang ada di Jepang. Buat yang penasaran dan pingin ketemu Tengu, boleh banget catat tempat-tempat berikut ini dan barangkali bisa ketemu Tengu ya. Yang pertama adalah Gunung Takao di Tokyo. Kedua, Daiyuzan Saijouji di Kanagawa. Kemudian ada Kuramadera di Kyoto. Atau misal mau coba ngerasain kemeriahan festival Tengu, bisa juga datang ke festival-festival Tengu. Antara lain, Shimokita Tengu Matsuri, Furubira Tengu Matsuri. Buat mereka yang udah pernah datang ke tempat-tempat tadi, ataupun mungkin ngelihat secara langsung acara festivalnya seperti apa, coba share deh pengalaman kalian di bawah, biar kita jadi sama-sama tahu realnya tuh seperti apa sih. Sebegitu melekatnya Tengu sama kebudayaan Jepang hingga saat ini, bahkan ada ungkapan Tengu Ninaru, yang ditujukan untuk orang yang sombong. Ibaratnya nih, ngingetin si orang yang lagi sombong tersebut untuk jangan sombong-sombong lagi, karena nanti bisa jadi Tengu. So itu dia all about Tengu. Sebenarnya belum semua sih, tapi seenggaknya udah terwakili lah ya sebagian besar dari si ceritanya. Kalau ada yang mau request next bahas yokai apa, punya saran, masukan, atau misal ada yang mau ditambahin atau bahkan dikoreksi dari apa yang tadi udah diceritain, boleh banget. Silahkan komen di bawah biar kita jadi belajar bareng. Sebagai penutup, template YouTuber udah tau lah ya. Pada tahu harus apa kan? Itu, dan itu.
So hope you guys like the video and see you on the next yokai story.